Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita menyampaikan hasil Rakernas MUI tahun 2007 mengenai kriteria kesesatan yang waktu itu muncul beberapa aliran yang akhirnya oleh MUI diputuskan sesat. Lia Aiden waktu itu, kemudian ada Gavatar, kemudian saya lupa namanya, tetapi saya ingat tokohnya Musaddiq yang mengaku nabi itu kan, dan beberapa kelompok lain. Nah, menyikapi beberapa munculnya aliran-aliran itu, nah maka kemudian MUI memberikan kriteria. Kalau yang ada di kriteria ini maka itu sesat. Yang dulu yang sudah lama, LDII itu, LDII itu berubah-ubah nama. Dulunya pusatnya kebetulan di daerah saya di Kediri itu. Awalnya dulu Islam Jamaah, kemudian Islam Jamaah dilarang dengan SK ketiga menteri waktu itu, kemudian berubah menjadi Lemkari. Nah, sama diputuskan sesat juga. Nah, terakhir sampai sekarang LDII itu. Nah, ini juga diputuskan sesat karena menganggap selain kelompoknya najis gitu. Nah, kebetulan saya ada beberapa jamaah yang mantan-mantan LDII itu kan. Saya pernah bertanya beberapa hal dan sampai sekarang konon MUI sudah mencabut itu, tapi itu juga masih simpang siur karena sebagian kalangan enggak, itu belum dicabut karena juga belum ada berita resminya. Nah, kebetulan pada tahun 2004 atau 2005, saya lupa tahun persisnya. Waktu itu kita pernah kedatangan LDII wilayah Jogja. Kebetulan kita di majelis tarjih waktu itu, beliau minta berdialog, dengan kita. Nah, waktu itu ya kita tanyakan ulang masalah kenapa menganggap kita ini najis. Kalau kita masuk masjidnya, nah setelah itu biasanya dipel kan. Itu salah satu ajaran yang sangat populer waktu itu, ada LDII itu kan. Waktu itu saya masih ingat saya menanyakan hal itu, karena mereka mengatakan kami sudah tidak seperti itu lagi, kami sudah paradigma baru katanya, kami sudah tidak menganggap orang lain lagi najis. Saya masih ingat kata-kata itu karena kebetulan waktu itu saya yang tanya, kenapa menganggap kami ini najis, tapi tidak dijawab kenapa kita dianggap najis. Cuma jawabannya kami sudah tidak menganggap lagi selain golongan kami najis. Nah, cuma itu, tapi tidak menyebutkan alasan kenapa kita dianggap najis, itu tidak dijawab. Nah, mereka mengatakan paradigma baru. Nah, kemudian waktu itu saya minta kalau memang paradigma baru tidak menganggap orang lain najis, tolong kami dikasih SK-nya.
dikasih putusan lah. Karena kalau di kita ketika ada putusan kan ada SK, ada surat keputusan majelis tarjih, isinya rangkaiannya akan lengkap. Nah, waktu itu berjanji mengasihkan, tapi sampai sekarang juga tidak dikasih. Nah, kemudian saya bertemu dengan mantan-mantannya. Ketika saya tanya itu, mereka mengatakan apa? Tidak menganggap orang lain najis itu ketika kita baru-baru, ketika diajarkan ke jamaahnya yang sifatnya masih umum. Tapi kalau yang sudah dibaiat, sudah anggota khusus, sudah dibaiat, sudah ikut baiat itu tetap. Oh ternyata mereka mengikuti tradisi Syiah. Syiah itu ada takiyahnya. Takiyah itu tadi ada ajaran yang tidak disampaikan ke umum, tapi itu hanya khusus ke dalam. Kalau ke dalam sudah kelompoknya yang militan-militan, tetap yang lain itu najis. Tetapi yang ketika orang-orang awam yang masih hanya ikut-ikutan, faham itu tidak disampaikan. Oh ternyata begitu. Saya ketemu dengan mantan-mantannya. Ketika saya tanya, oh ternyata begitu. Jadi anggapan itu ternyata paradigma baru itu hanya di atas kertas. Tapi keyakinan pokoknya tetap yang di luar mereka itu dianggap najis. Mereka tidak mau berjamaah dengan kita. Kalau jadi makmum tidak mau, tapi kalau jadi imam mau. Berimam kepada kita itu dianggap tidak sah. Di berjamaah kepada kita dianggap tidak sah karena imamnya najis, tidak sah salatnya. Begitu. Itu salah satu ajaran utama LDII. Begitu. Nah ini diantara putusan kriteria kesesatan MUI yang menjadi rujukan bagi kita kalau aliran itu menyangkut beberapa hal ini, nah maka itu dianggap sesat. Nah yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Ayatnya jelas dalam surat An-Nisa ayat 126. Tapi ada banyak ayat, ini kebetulan saja yang dikutip. Kebetulan saja yang dikutip. Al-Baqarah 177 juga sama, semisal. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, masih diperintah. Jadi Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk beriman. Ini di dalam bahasa Arab istilahnya litakkid, untuk menegaskan, untuk memastikan. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qablu dan kitab-kitab yang sudah diturunkan dulu. Nah, kita meyakini ada 4 kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Itu semua kitab suci, tetapi yang asli sekarang tinggal Quran. Injil, Zabur, Taurat sudah musnah yang aslinya. Meskipun sekarang masih ada Bible yang terjemahan dari Injil itu sudah jauh dari kebenaran. Ya, kalau kita membaca amat sangat banyak di sana yang janggal. Tidak mungkin itu wahyu firman Allah. Wa may yakfur billahi. Nah, kemudian ditegaskannya di sini. Maka barang siapa yang kufur terhadap Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhirat, hari kiamat, faqad dhalla dhalalam ba'ida. Nah, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi meyakini tidak meyakini di antara yang 5 ini, maka itu salah satu kesesatan. Tidak beriman, sudah beriman pada Allah tapi tidak beriman pada malaikat, beriman pada malaikat tetapi tidak beriman pada kitab. Salah satu ini diingkari maka sesat.
Nah, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran beriman kepada takdir. Nah, beriman pada takdir adanya di dalam hadis. Maka sebagian kalangan juga ada yang mengingkari beriman kepada takdir. Saudara kita Syiah itu tidak beriman pada takdir, tapi memang rukun imannya beda. Rukun imannya beda kita dengan Syiah. Maka mayoritas ulama mengatakan Syiah itu laisa minal Islam, bukan bagian dari Islam tapi agama tersendiri. Karena rukun imannya beda. Salah satunya imamah. Mereka meyakini adanya imamah. Imamah itu mereka meyakini akan adanya imam yang maksum setelah Rasulullah, dimulai dari sahabat Ali, kemudian Hasan Husain dan anak-anaknya. Saya tidak hafal sampai 12. Nah, maka Syiah yang ada di Indonesia ini Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah yang mengakui adanya 12 imam suci, imam yang maksum. Nah, itu keyakinan mereka. Kita tidak. Kita meyakini setelah Rasulullah wafat maka tidak ada lagi manusia yang maksum. Maksum itu yang maksudnya adalah terjaga dari berbuat salah dan dosa, tidak pernah berbuat salah. Nah, kita meyakini yang tidak pernah berbuat salah hanya para nabi dan rasul. Nah, para nabi rasul ini yang maksum. Ketika mau berbuat dosa langsung dicegat, langsung dicegah oleh Allah karena menjaga kenabiannya, menjaga kenabian kalau dia betul-betul seorang nabi. Nah, jadi untuk beriman kepada takdir sekali lagi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan juga beberapa perawi yang lain yang bersumber dari, sebetulnya sumbernya banyak tetapi yang dikutip biasanya yang dari Umar bin Khattab. Nah, itu, yang ketika itu Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang yang berbaju putih, pakaiannya putih, kulitnya putih bersih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda kalau dia bepergian jauh, padahal kelihatannya dia pergi jauh, yang ternyata itu malaikat gitu kan. Nah, kemudian orang ini tadi, para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat, tahu kalau malaikat setelah orang itu pergi kemudian diberitahu oleh Nabi itu tadi adalah Jibril gitu kan. Akhbirni anil iman kan. Malaikat tadi bertanya, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian oleh Rasulullah dijawab rukun iman yang 6 itu. Nah, di sana ada wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, di situ hadisnya di situ beriman kepada rukun kepada takdir. Kemudian orang tadi mengatakan akhbirni anil Islam, kabarkan padaku tentang Islam. Kemudian dijawab rukun Islam. Maka orang ini tadi mengatakan sadaqta, engkau benar. Jadi setelah Nabi menjawab, ia pasti mengatakan sadaqta, engkau benar. Maka para sahabat heran, ini orang bertanya tapi kok juga membenarkan. Ini orang ini bertanya tapi kok membenarkan. Kemudian akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya maka engkau yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasimu. Sadaqta, engkau benar. Nah, kemudian akhbirni anisa'ah, kabarkanlah kepadaku mengenai hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ul a'lamu bisail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Seharusnya yang bertanya lebih tahu. Nah, Rasulullah memang tidak tahu kapan hari kiamat. Maka jawaban Nabi, al mas'ul a'lamu bisail, yang ditanya yang bertanya seharusnya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, kemudian malaikat ini tadi melanjutkan, kalau begitu akhbirni an asratiha, kabarkanlah tentang tanda-tandanya. Ya, yang di dalam hadis itu yang disebutkan Nabi tandanya ada 3. Ada orang miskin yang awalnya miskin kemudian berlomba-lomba yatatawalu bil bunyan, mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian dalam membangun rumah. Kemudian antalidal ammatu sayyidaha,
seorang budak melahirkan tuannya. Ini yang kemudian menjadi perdebatan. Budak melahirkan tuannya. Tafsirnya macam-macam. Ini ada seorang anak yang awalnya dia miskin, kemudian menjadi kaya, kemudian ibunya disuruh di rumah mengurus anaknya, mengurus rumah tangganya. Ada yang menafsirkan begitu, dan itu sekarang banyak. Ketika anaknya menjadi istilahnya wanita karir, tidak sempat ngurus anak, ibunya di rumah sudah tidak ada kegiatan, kemudian ibunya diajak ke rumah untuk ngasuh cucu-cucunya. Nah, ini tentunya kurang pas itu, karena seorang ibu sudah sepuh, seharusnya mereka istirahat, malah disuruh mengurus anak, mengurus rumah tangga. Nah, ada menafsirkan di antaranya, dan itu banyak sekarang. Begitu. Jadi beriman mengingkari salah satu rukun iman, nah, itu adalah kesesatan. Ayatnya jelas. Faqad dhalla dhalalam ba'ida. Kemudian berikut, meyakini dan atau mengikuti akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti keyakinan agama lain. Nah, ini banyak, saudara kita banyak masih yang seperti itu. Dalam surat Al-Maidah ayat 72-73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu sama dengan Al-Masih Nabi Isa. Nah, saudara kita yang beragama lain yang menganggap Isa Tuhan. Waqala Al-Masihu, padahal Al-Masih Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah yang mana dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Wa yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa malid zalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun kelak di akhirat nanti yang bisa menolongnya. Masih ditegaskan lagi, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah, sungguh telah kufurlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu dalam tiga dalam satu. Keyakinan Trinitas, ini masalah Trinitas. Maka ketika ada saudara kita yang meyakini, tidak salah, orang saudara kita Nasara itu tidak salah, karena itu keyakinan mereka. Nah, kalau kita ikut meyakini Isa sebagai Tuhan, nah itu jelas kesesatan yang sangat jelas. Allah sudah berfirman, kalau menurut Al-Quran salah, nah kita juga harus mengatakan salah. Tidak boleh kita membenarkan keyakinan, beda keyakinan bagi kita toleran. Ya silahkan, lakum dinukum waliyadin, kan dasarnya, tapi bukan mengakui, bukan membenarkan keyakinannya. Kalau kita membenarkan keyakinannya, kita menyalahi Al-Quran. Nah, maka ketika beda agama, lakum dinukum waliyadin, masing-masing beragama sesuai agamanya, tidak boleh saling membantu, itulah toleran. Tapi ada yang kebablasan tolerannya, ikut ke gereja, ada yang ikut ke gereja. Saya pernah dapat video-videonya orang-orang berjilbab masuk gereja ikut perayaan Natal. Ya Allah, ini yang ngajarkan siapa? Kalau sudah itu kan sudah masuk wilayah ibadah. Jadi kalau sudah ikut kegiatan Natal itu kan sudah masuk ibadah, misa kan, istilahnya kan misa mereka. Itu sudah dilarang, sangat-sangat dilarang. Karena dalam Islam lakum dinukum waliyadin, toleran itu lakum dinukum waliyadin, tidak saling mengganggu. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah ibadah mereka, nah kita kena di sini. Itu termasuk yang sesat. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begini, jadi ini jelas ayatnya. Maka ada faham liberal itu yang menganggap semua agama sama, semua agama nanti seluruh pemeluknya masuk surga. Nah ini jauh dari kebenaran karena ayat-ayatnya jelas. Nah mereka juga kadang mengambil ayat berdasarkan dalil. Biasanya yang dijadikan dalil Al-Baqarah ayat 62 Innal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum yahyanun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, maksudnya Muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Muslim Islam, Sabi itu penyembah selain Allah. Majusi masuk di sana, kemudian yang menyembah matahari, pokoknya selain tiga agama samawi itu, selain tiga agama samawi itu Sabi istilahnya dalam Quran. Yang mana mereka beriman, maka beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ada balasan yang baik di sisi Allah dan mereka tidak ada ketakutan. Nah ini yang kemudian sering dijadikan dalil. Nah menafsirkan ayatnya yang tidak sesuai kaidah tafsir itu kan, itu menafsirkannya tidak sesuai kaidah tafsir, karena kalau tidak ada dalam ayat itu, kalau tidak ada tambahan man amana, ya umpamanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Islam, orang-orang Sabiin yang beramal soleh, umpamanya langsung beramal soleh, ya betul, tetapi di sana ada man amanahnya, man amanah, yang beriman kepada Allah. Jadi yang di awal sifatnya umum, yang di tengah sifatnya khusus. Jadi ada di sana ada kata-kata man amanah, itu maksudnya ketika ia beriman hanya kepada Allah, ia hanya menyembah kepada Allah, maka di sana ada tahsis, istilahnya ada pengkhususan. Maka sebaliknya orang Islam tetapi syirik ya tidak masuk surga, malah kebalikannya sebetulnya kalau kita menafsirkan ayat itu. Orang Islam pun kalau syirik batal keimanannya, seperti ayat ini tadi kan. Orang Islam tapi masih menyembah selain Allah, masih percaya kepada jimat, masih percaya kepada tempat-tempat keramat, kemudian sesajen, itu menurut hukum Islam batal keimanannya. Itu salah satu yang membatalkan iman. Percaya pada jimat, percaya kepada tempat-tempat yang angker, kemudian ngasih sesajen, itu membatalkan iman. Nanti insya Allah akan kita bahas mubtilatul iman, hal-hal yang membatalkan iman. Ini masalah akidah, karena kemarin permintaannya untuk bagi kaitannya akidah, yang mana akidah itu Rasulullah mengajarkannya selama 10 tahun, 10 tahun baru ada syariat gitu kan. Begitu, kita lanjut dulu. Jadi meyakini sesuatu yang tidak bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ajaran agama lain. Kemudian yang ketiga, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran, mengingkari kemurnian Al-Quran. Ada sebagian kalangan, Qurannya sangat jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ketika Allah menggunakan kata kami, itu Allah tidak langsung, bisa melalui malaikatnya, bisa melalui sunnatullah, aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, bisa juga melalui hamba-hambanya yang beriman. Nah termasuk di sini inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan adzikra Al-Quran. Allah menurunkannya tidak langsung, tapi melalui malaikat Jibril kan, memerintahkan malaikat Jibril agar menyampaikan Al-Quran pada Rasulullah. Wa inna lahu lahafidun, kami pula yang menjaganya. Dengan Allah mengilhamkan kepada orang-orang yang beriman untuk menghafal Al-Quran. Nah sekarang para hafid semakin banyak, banyak sekolah-sekolah hafid. Dan Quran ketika berubah sedikit saja
cepat ketahuan. Nah, itu salah satu mukjizat Al-Qur'an di situ. Ketika ada yang merubah meskipun satu huruf saja ketahuan. Bedanya dengan kitab yang lain. Nah, itu memang sulit sekali kita memang tidak bisa merubah Quran itu, kita tidak bisa. Awalnya mungkin tidak ada yang tahu, tapi lama-lama akan diketahui. Karena Quran itu bahasanya sangat-sangat jelimet. Kehilangan satu huruf saja itu bisa merubah makna. Jangankan satu huruf, kehilangan titik saja itu bisa merubah makna. Dengan Quran, Pak, itu bahasa jelimetnya Al-Quran di situ. Orang yang hafal Quran maka begitu ada berubah sedikit, oh tahu ini tidak benar itu. Dulu kan pernah ada yang itu mungkin tidak sengaja di dalam Quran itu pernah beberapa kali yang salah cetak, tapi begitu beredar langsung ketahuan, langsung ditarik itu kan. Pernah hanya kehilangan satu bukan satu huruf malahan, kehilangan satu titik ini, 3 titik di antara sin dengan sin besar yang ada titik 3 dengan sin yang tidak ada titik, itu secara makna sudah sangat jauh berubah. Hal-hal seperti itu yang tidak ada di dalam kitab lain. Nah, itu salah satu keistimewaan Al-Quran itu di situ. Umpamanya kaulan sadida, kemarin ayatnya sudah kita baca, wa qulu kaulan sadida, tidak ada titik. Sadida kalau tidak ada titik itu perkataan yang benar. Wa qulu, dan berkatalah kaulan sadida dengan perkataan yang benar. Tapi kalau ada titiknya itu artinya keras, adzaban sadida. Terjemahnya sudah jauh berbeda. Maka membaca Quran ada ilmunya, ada tahsin, ada tajwid, biar ketika membaca tidak merubah arti itu kan. Nah, itu salah satu, banyak dalam Al-Quran yang seperti itu. Itu salah satu penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Quran. Kemudian ayat berikut, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Jika kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal. Ayat ini diulang 4 kali di dalam Quran. Jika kamu ragu kebenaran Quran, kalau itu dari Allah, datangkanlah satu surat saja yang semisal. Pada zaman Nabi ada orang yang membuat surat palsu, ayat palsu, tapi itu sangat-sangat tidak layak. Orang sangat mudah ini bahasanya sangat jauh, bahasanya sangat jauh dengan bahasa Al-Quran. Nah, maka bahasa Al-Quran itu memang bahasa langsung dari Allah, memang tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh. Bahasa hadis, nah ini kalau bahasa hadis itu bahasa dari Nabi, isinya saja dari Allah, tetapi redaksinya diserahkan Nabi. Tapi kalau Quran itu redaksinya dari Allah, maka tidak boleh dirubah. Maka di dalam hadis banyak hadis yang semisal tetapi redaksinya berbeda. Nah, itu sangat banyak dalam hadis yang dikenal dengan riwayah bil makna. Maksudnya saja sama, cuma redaksinya yang berbeda. Begitu. Jadi Quran, nah ini memang kalau kita mengkaji Al-Quran itu kita semakin mengetahui tentang keistimewaan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sementara itu ada pertanyaan kemarin, mungkin saya keliru, salah paham saya kira Habib, ternyata haul. Nah, haul itu mungkin yang belum ada yang pernah mendengar istilah haul, itu lawannya ulang tahun. Kalau ulang tahun kan merayakan hari kelahiran, kalau haul itu merayakan kematian. Di kiai-kiai biasanya dirayakan haulnya. Haul itu laisa minal Islam. Nabi, para sahabat tidak ada satupun yang merayakan haul. Ya biasanya kiai-kiai besar itu ramai. Kalau di sini yang terkenal guru sekumpul itu. Wah, ya kalau mereka kita katakan bid'ah sesat tentu akan marah lah. Maka yang seperti itu kita lana amaluna walakum amalukum, kita ndak usah ikut-ikutan. Tapi kalau kita mengingatkan mesti rame, ndak mungkin, kecuali yang mengingatkan guru mereka sendiri. Tapi mereka tidak, ketika diajak dialog juga ndak. Bahkan saya punya videonya, tapi saya mohon kalau ini bisa di nyalur mengeraskan suara di sini ndak? Ada
Ada apa kabel kecilnya enggak? Karena suaranya kecil sekali kalau di sini. Mereka sampai mengatakan di dalamnya itu Rasulullah itu mencium lututnya guru sekubul. Ya Allah, saya mendengar itu ini orang sampai seperti itu, Pak. Ada saya punya videonya. Yang murid-muridnya itu mengatakan dalam mimpinya melihat Rasulullah itu bukan gurunya yang mencium lutut Rasulullah, tapi Rasulullah mencium lututnya itu. Ya Allah, sampai ada videonya, saya punya videonya. Sampai seperti itu, mengagungkan seseorang. Maka taklid buta itu tidak boleh bagi kita. Nanti saya kebetulannya kemarin mau membawa speaker aktif tapi ternyata ketinggalan. Nanti monggo kalau ada yang punya speaker aktif, nanti bisa dibawa kalau ada video-video sebagai contoh. Karena saya mengumpulkan banyak video yang itu tidak boleh kita ikuti. Karena saya kenapa itu saya rekam untuk pembelajaran. Nah, ceramah-ceramah seperti ini tinggalkan, tidak usah diikuti. Ini termasuk menyimpang menurut kita. Karena memang saudara kita itu bertanya kepada guru itu dianggap sesuatu yang tidak sopan, Pak. Mohon maaf. Dulu saya masih ingat ketika saya masih SMA itu kan, itu kita itu dilarang bertanya kepada kiai, itu tidak sopan katanya. Tapi waktu itu karena pas ada pelajaran, waktu itu saya masih ingat ketika SMA, kalau saya MA madrasah aliyah. Nah kebetulan ada guru waktu itu yang mereka ya guru tahlilan lah, kiai. Guru kita ada kiai waktu itu terkenal di sana karena dulu ada tokoh, ada kiai besar yang dengan apa semaan Qur'annya itu. Nah waktu itu teman saya bertanya, Ustadz, apakah bacaan tahlil Al-Fatihah ketika dikirim kepada yang sudah mati apa bisa sampai? Pertanyaan kan wajar kan, apa pahala yang dikirim kepada yang mati itu bisa sampai? Pertanyaan kan wajar toh? Jawabannya apa? Nggak percaya toh? Mati yang kok tak tahlil nih. Oh ini jawaban apa seperti ini kan? Seharusnya kalau sampai dalilnya ini, dalilnya itu kan enak kan. Nah kalau seperti itu orang kan sudah tidak mau tanya kan. Orang tanya malah dijatuhkan. Wah sudah ya, maka mereka memang ajarannya begitu dan itu terbukukan. Saya punya tulisannya. Saya kebetulan ketika membaca majalah mereka di situs itu tidak perlu tanya dalil kepada kiai itu. Kiai itulah dalil. Ya Allah, ini karena memang ajarannya begitu. Ketika di kampung-kampung dulu begitu. Nah kalau kita malah justru tanya dalil. Ibadah itu memang harus ada dalil, tidak ada dalil tinggalkan. Nah begitu. Kemudian ada pertanyaan bacaan waktu sholat witir, bacaan waktu sholat witir. Yang kita baca dibaca oleh imam itu sudah sesuai, sudah hadisnya memang begitu. Kalau witirnya itu 3 rakaat yang biasa dibaca Nabi, itu rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Tetapi ada riwayat yang lain ada tambahan wal muawwidzatain. Muawwidzatain itu ditambah dengan Al-Falaq An-Nas. Tetapi yang populer hanya Al-Ikhlasnya. Yang saya tulis di sini malah yang 3. Yang 3. Tetapi tadi yang 3 juga ada hadisnya. Tapi yang hadisnya lebih kuat yang hanya Al-Ikhlas. Yang itu riwayat Imam Muslim, yang ada tambahan itu riwayat Ibnu Majah dari Imam Ahmad. Nah di sini dari Abdul Aziz bin Jureh, Sa'alna Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bi Aisya'in kana yutiru, Rasulullah ketika witir membaca surat apa? Maka qalat Aisyah menjawab, kana yaqra'u fi raqatil ula, beliau membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalisah pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Berhenti sampai sini yang riwayat Imam Muslim.
Tapi yang riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah ada tambahan wal muawwidzatain. Muawwidzatain itu Al-Falaq sama An-Nas. Nah itu tambahannya. Biasa di dalam periwayatan hadis ada hafalnya hanya sekian redaksi, tapi riwayat yang lain ternyata ada tambahan. Yang itu biasa di dalam periwayatan hadis, karena perawi-perawi hadis itu kekuatan hafalnya beda-beda. Nah ini di dalam ilmu hadis namanya ziyadatus siqah, tambahan yang menguatkan. Karena ini hadisnya sahih, maka mau menambah Al-Falaq, An-Nas juga boleh. Tapi yang lebih populer hanya kulhu. Dulu ketika di kampung biasanya juga membaca 3 surat itu. Tapi hadisnya boleh kalau mau mengamalkan menambah 2 surat berikutnya tidak masalah. Begitu. Saya kira begitu. Sementara insya Allah besok akan kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan monggo bisa melalui WA. Kemarin ada pertanyaan melalui WA. Ini tadi yang witir Pak Rusdiansyah melalui WA. Monggo nanti kalau ada pertanyaan insya Allah akan kita jawab. Maka prinsipnya yang selalu saya ulang, prinsipnya kalau ibadah itu ada dalil. Termasuk ini tadi surat apa yang dibaca, nah dalilnya jelas saya tunjukkan. Ketika memang ada dalilnya insya Allah bisa saya carikan. Selama ada dalil insya Allah bisa dicari. Nah kalau tidak ada dalilnya ya mungkin saya belum ketemu atau kemungkinan tidak ada. Tapi kalau yang masalah-masalah populer, nah insya Allah sangat mudah dicari dalilnya, karena ada alatnya, ada teorinya untuk mencari dalil itu. Demikian, semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.